Halo semuanya, Rokichi is here. Gimana? Sudah colaikah hari ini? Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Clean tahun 2021. Disutradarai oleh Paul Solet dan dibintang filmi oleh Adrien Brody. Menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran yang menjadi tukang sampah dan membantai para mafia narkoba demi menolong tetangganya. Oke, sebelum lanjut ke dalam ceritanya, jangan lupa pasang handsfree, enakan posisi, dan mari kita lanjut ke dalam ceritanya. Scene diawali dengan seorang tukang sampah. Ya, dia bernama Clean. Clean adalah mantan pembunuh bayaran yang dihantui oleh dosa-dosa di masa lalu. Karena itu, dia ingin menebus semua dosa-dosanya dengan cara berbuat baik. Clean tinggal di kota yang penuh dengan kejahatan, gangster, mafia, narkoba, dan sebagainya. Namun Clean tidak peduli dengan itu semua. Dan Clean hanya tinggal di sebuah bengkel bekas. Dan Clean juga sering memperbaiki barang-barang bekas yang ditemuinya, yang nantinya untuk dijual kepada temannya. Terlihat toko itu juga menjual senjata api. Terkadang, Clean memberikan makanan kepada tetangganya. Ini dia orangnya, bernama Dianda, yang dirasa mirip oleh mendiang anaknya. Dianda hanya seorang yatim piatu yang hanya tinggal bersama neneknya. Di saat malam hari, Clean sering bermimpi anaknya yang telah meninggal akibat overdosis. Dan menurutnya ini juga salah satu dosa di masa lalunya yang tidak becus menjaga anaknya. Keesokan harinya, scene berganti kepada raja narkoba di kota itu, bernama Michael, yang sedang menjemput anaknya yang bernama Mikey, yang baru saja keluar dari penjara. Terlihat Mikey dan Michael yang kurang akur, dan akhirnya Michael memilih bersama teman-temannya. Scene berganti di malam hari saat Clean bekerja. Terlihat Michael yang sedang menurunkan ikan-ikannya, yang mana usaha ikan tersebut hanyalah kedok untuk menyembunyikan narkobanya. Michael sangat kesal karena transaksi yang dilakukannya dengan mafia Cina tidak sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Michael membunuh mafia Cina tersebut. Keesokan harinya, Clean bertemu dengan Dianda yang berjalan kaki, yang ternyata bus sekolah yang biasanya menjemputnya tidak lagi melewati kompleknya. Akhirnya, Clean mengantarkan Dianda ke sekolahnya, dan Clean memberikan hadiah berupa sepeda kepada Dianda. Ketika malam hari saat Clean bekerja, Clean membersihkan kotak yang dipenuhi dengan darah. Di situ pula Michael menghampiri dan menyogok Clean agar tutup mulut. Namun Clean menolaknya dan memilih tidak peduli dengan itu semua. Ketika hendak pulang, mobil yang dikendarai Clean mogok dan terlihat para gangster yang memukuli seseorang. Dan Clean melihat para gangster itu. Dan tiba-tiba, ya, Clean dipukul dari belakang oleh salah satu gangster itu sampai tak sadarkan diri. Saat Clean tersadar, Clean sudah berada di rumah sakit, dan ketika dokter memberikan resep obat untuk ditebusnya, Clean menolaknya dan menyatakan kalau dirinya telah sehat. Scene berganti di mana Clean izin untuk tidak bekerja di malam itu. Ketika hendak pulang, Clean melihat Dianda yang menunggu kunci yang dibawa neneknya di depan rumahnya. Karena cuaca yang sangat dingin, Clean menawarkan Dianda untuk menunggu neneknya di kediamannya. Dan ketika Dianda melihat-lihat rumah Clean, Dianda penasaran dengan sebuah kotak yang ketika hendak membukanya, dihalangi oleh Clean. Scene berganti keesokan harinya saat Clean melewati rumah Dianda. Terlihat Dianda sedang berkumpul dengan gangster-gangster. Di situ pula Clean menyuruh Dianda untuk pulang. Namun Dianda menolaknya, dan ketika salah satu gangster hendak menghajar Clean, Dianda menghentikannya dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Saat malam hari, Clean melihat sepeda Dianda berada di depan markas gangster sebelumnya. Untuk berjaga-jaga, Clean mengambil senjata andalannya, yaitu sebuah engkol Inggris, dan mengecek markas gangster tersebut. Dan benar saja, mereka sedang melakukan party narkoboy dan hendak mengen Dianda, dan mereka juga hendak merekam aksinya itu.
Di sini kita akan diperlihatkan kehebatan dari Clint yang dengan mudahnya menghabisi satu persatu gangster tersebut. Dan salah satu dari gangster tersebut adalah Mikey, yaitu anak dari Michael, raja mafia narkoba di kota itu. Lalu, Clint membawa Dianda pergi dari tempat itu. Scene berganti ke Mikey yang babak belur, dan si dokter yang menyarankan untuk operasi plastik kepada Michael. Namun Michael menolaknya, karena ingin memberikan pelajaran kepada Mikey yang tidak patuh kepadanya. Namun dibalik semua itu, Michael menyayangi Mikey dan akan membalaskan dendam kepada orang yang telah menghajar anaknya. Suatu hari akhirnya Michael mengetahui orang yang telah menghajar anaknya melalui rekaman yang diperolehnya, yang ternyata orang yang telah menghajar anaknya adalah Clint si tukang sampah. Dan akhirnya Michael menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi Clint dan juga keluarga Dianda. Namun, Clint sudah membawa Dianda dan neneknya untuk keluar kota. Namun, di tengah perjalanan, Clint dihadang polisi bawahan Michael. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Clint tahu bahwa polisi itu adalah polisi korup bawahan Michael, dan kejar-kejaran pun dimulai. Setelah meloloskan diri dari kejaran polisi korup, Clint berhenti di sebuah tempat makan karena nenek dari Dianda ingin membuang air dan Clint menunggunya di luar. Dirasa mobilnya sudah tidak aman, akhirnya Clint mencuri mobil untuk dikendarainya. Dan di waktu yang bersamaan, anak buah Michael mengetahui posisi Dianda dan Clint. Dan lagi-lagi kita akan diperlihatkan insting bertahan hidup dari seorang mantan pembunuh bayaran. Di mana ketika anak buah dari Michael hendak menyerang Clint, Clintlah yang lebih dulu menyerang dan membunuh anak buah dari Michael itu. Dirasa tempat itu sudah tidak aman, Clint menyusul Dianda dan neneknya, dan benar saja sudah banyak bawahan Michael di dalam dan menghabisi satu persatu dari bawahan Michael. Setelah membereskan masalah kecil itu, Clint membawa Dianda dan neneknya ke sebuah motel dan Clint kembali teringat ke mendiang anaknya. Tak ingin kehilangan orang yang disayanginya untuk kedua kalinya, Clint bergegas kembali ke rumahnya dan akan menyelesaikan masalahnya seorang diri, yaitu Clint akan membunuh semua orang yang mengganggunya. Lalu Clint membeli beberapa senjata kepada temannya yang nantinya untuk menyerang kelompok Michael. Scene berganti ke Michael dan anak buahnya yang baru mengetahui informasi bahwasanya Clint si tukang sampah adalah mantan pembunuh bayaran yang dijuluki malaikat maut. Mengetahui hal itu, Michael ketakutan karena telah berurusan dengan mantan pembunuh bayaran dan di waktu yang bersamaan, Clint menelpon Michael untuk menakutinya. Lalu, scene berganti kepada Michael dan anak buahnya yang bersiap untuk melawan Clint dan dengan santuinya malah mengadakan pesta. Dan tiba-tiba, Clint datang menyerang mereka dengan menabrak truk sampahnya ke kediaman Michael. Dan tak lupa pula Clint meledakkan aliran listrik di kediaman Michael. Dan lagi-lagi kita akan diperlihatkan kelihayan membunuh seorang mantan pembunuh bayaran yang dijuluki malaikat maut. Hingga akhirnya Clint berduel dengan Michael dan ketika Michael terpojok, tiba-tiba Mikey datang dengan membawa pistol di tangannya dan plot twistnya, Mikey bukan membantu ayahnya, namun malah membunuh ayahnya karena Mikey muak dengan perlakuan ayahnya. Mikey juga hendak menembak Clint yang untungnya pelurunya habis duluan. Scene berganti kepada semua warga yang hidup tenang tanpa adanya kekerasan dan gangster yang berkeliaran. Terlihat Dianda yang tersenyum melihat truk sampah Michael. Clint ngentot. Tamat. Ending yang cukup menyenangkan, namun cukup membosankan sih untuk di awal film sehingga saya rada ngantuk menontonnya. Tapi gak apa-apa lah, demi konten, pesan yang dapat diambil dari film kali ini adalah jangan pernah ikut campur masalah orang lain kecuali si Clint. Saya Rokichi undur diri, salam mantap jiwa.